Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Yenama Swaha. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikade Nanda Srinita dari kelas 9F SMP Negeri 1 Banjarbaru. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi Kitab Mahabharata serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya apa sih Mahabharata itu? Kalau gitu kita bahas dulu ya, apa itu Mahabharata? Mahabharata adalah sebuah karya sastra atau kitab itihasa yang ditulis oleh Begawan Vyasa, yang terdiri dari 18 parwa dan menceritakan kisah konflik para dinasti Kuru, yaitu Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka, Korawa, mengenai hak pemerintahan di Hastinapura. Puncaknya adalah Perang Bharatayuddha yang terjadi selama 18 hari di Kuru Ksetra. Secara etimologi, Mahabharata berasal dari dua kata, yaitu kata Maha yang berarti besar dan kata Bharata yang berarti bangsa Bharata. Pujangga Panini menyebut Mahabharata sebagai kisah pertempuran besar bangsa Bharata. Kitab Mahabharata sendiri memiliki 18 bagian yang disebut dengan Asta Dasa Parwa. Parwa merupakan buku tersendiri namun saling berhubungan dan melengkapi dengan parwa yang lainnya. Wah, katanya dalam kitab Mahabharata ada 18 parwa ya? Apa aja ya namanya? Asta Dasa Parwa yang terdiri dari 18 bagian. 1. Adi Parwa, 2. Sabha Parwa, 3. Wana Parwa, 4. Wirata Parwa, 5. Utyoga Parwa, 6. Bhisma Parwa, 7. Drona Parwa, 8. Karna Parwa, 9. Salya Parwa, 10. Sauptika Parwa, 11. Tri Parwa, 12. Santi Parwa, 13. Anusasana Parwa, 14. Aswamedika Parwa, 15. Asrama Parwa, 16. Mausala Parwa, 17. Mahaprasthanika Parwa, 18. Swarga Rohana Parwa. Nah, itu dia pemaparan sekilas terkait apa itu Mahabharata serta parwa-parwanya. Kalau gitu sekarang kita langsung ke materi inti ya, yaitu nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab Mahabharata. Apa aja sih? Ini dia. Sebelumnya, apa itu nilai moral? Nilai moral adalah prinsip atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam tingkah laku dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang. Nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Mahabharata. 1. Nilai dharma. 2. Nilai kesetiaan. 3. Nilai pendidikan. Serta yang keempat, nilai yajna. Selanjutnya adalah penjelasan terkait 4 nilai-nilai tersebut. Yang pertama, nilai dharma atau nilai kebenaran. Pada kisah Mahabharata, konflik antara Dharma dan Adharma diperankan oleh Panca Pandawa dan 100 Korawa, di mana Panca Pandawa dalam menegakkan Dharma pada setiap langkahnya selalu mendapat ujian berat, memuncak pada Perang Bharatayuddha. Namun bagi siapa saja yang berlindung pada Dharma, Tuhan akan melindunginya dan memberikan kemenangan serta kebahagiaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pandawa 5 berlindung di bawah kaki Krishna sebagai awatara Tuhan. Lalu yang kedua adalah nilai kesetiaan atau satya. Dalam cerita Mahabharata mengandung 5 nilai kesetiaan atau satya yang diwakili oleh Yudhistira atau saudara sulung Pandawa. Kelima nilai kesetiaan tersebut adalah 1. Satya wacana atau setia terhadap kata-katanya. 2. Satya hridaya atau setia akan kata hati. 3. Satya laksana artinya setia dan jujur mengakui dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diperbuat.
4. Satya mitra, artinya setia kepada teman atau sahabat. Dan yang kelima, Satya semaya, artinya setia kepada janji. Lalu, nilai yang ketiga adalah nilai pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan dalam cerita Mahabharata lebih menekankan pada penguasaan satu bidang keilmuan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Sistem ini diterapkan oleh guru Drona. Contohnya Bima yang memiliki tubuh kekar dan kuat, bidang keahliannya memainkan senjata gada, sedangkan Arjuna mempunyai bakat di bidang senjata panah dan terus berlatih pada kekuasaannya tersebut. Dan yang keempat adalah nilai korban yajna. Bermacam-macam yajna dijelaskan dalam cerita Mahabharata. Ada yajna berbentuk benda, yajna dengan tapa, yoga, yajna mempelajari kitab suci, yajna ilmu pengetahuan, dan yajna untuk membahagiakan orang tua. Namun, korban suci dan keikhlasan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tidak mementingkan diri sendiri. Terdapat kutipan sloka mengenai kegiatan upacara agama dan dharma sadhana lainnya sesungguhnya adalah usaha peningkatan kesucian diri. Menurut kitab Manawa Dharma Sastra, bab 5 sloka 109 menyebutkan Advirgatra nisutyanti mana satyena sutyati wijatapo byambutatma budir jenane nasutyati. Artinya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kejujuran, atma disucikan dengan tapa brata, budi disucikan dengan ilmu pengetahuan. Selain memaparkan terkait nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kitab Mahabharata, saya juga akan menjelaskan terkait upaya yang dapat kita lakukan untuk menerapkan setiap nilai moral yang ada. Apa aja ya? Tetap tonton aja. Upaya menerapkan nilai-nilai moral dari kitab Mahabharata. Yang pertama, nilai kejujuran. Contoh sikapnya: 1. Berlaku jujur, tidak membohongi, menipu, atau mencuri. 2. Jadilah terpercaya. 3. Memiliki keberanian dalam hal yang positif. Dan 4. Setia berpihak kepada keluarga, teman, dan bernegara. Yang kedua, nilai kepedulian. Contoh sikapnya: 1. Berupaya untuk menjaga kebaikan bersama orang lain. 2. Memiliki jiwa yang penuh kasih sayang dan peduli. 3. Memberi maaf dan memaafkan orang lain. Serta 4. Membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah nilai rasa hormat. Contoh sikapnya adalah: 1. Memperlakukan orang lain dengan hormat. 2. Memiliki rasa toleransi. 3. Menggunakan bahasa yang santun. 4. Menjaga dan memperhatikan perasaan orang lain. Yang kelima, menjaga kedamaian dan menghindari rasa marah. Dan yang keenam, tidak menghina orang lain. Lalu yang keempat adalah nilai keadilan. Contoh sikapnya: 1. Melakukan tindakan untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan aturan. 2. Berkeinginan untuk membagi perannya secara bergiliran. 3. Selalu berpikir terbuka dan mau mendengarkan orang lain. 4. Menghindari dan menjauhkan diri dari upaya mengambil keuntungan dari orang lain, serta tidak meletakkan sesuatu dan menyalahkan orang lain dengan sembarangan. Dan yang kelima adalah nilai tanggung jawab. Contoh sikapnya: 1. Melakukan sesuatu yang sudah menjadi tugasnya. 2. Menunjukkan ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha. 3. Disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan apapun. 4. Selalu mengkaji, menelaah, dan berpikir sebelum bertindak. Serta yang kelima, mempertimbangkan dan memperhitungkan semua konsekuensi dari perbuatan. Sebelum ke akhir video, saya akan memberi kesimpulan terkait seluruh materi yang telah saya sampaikan tadi.
yaitu apa aja? Tetap tonton. Dari keseluruhan materi, dapat disimpulkan bahwa salah satu kitab itihasa yang paling terkenal, yaitu Kisah Mahabharata, memiliki banyak nilai moral dan pengetahuan yang dapat kita petik dan teladani. Baik itu nilai kejujuran, pendidikan, yacna, kesetiaan, dan lain-lain. Kisah Mahabharata sendiri merupakan kisah yang menceritakan orang-orang yang mengikuti ajaran kebenaran atau dharma yang berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran. Namun, pada pertempuran, kebenaranlah yang akan menang. Satyam Ewa Jayate. Nah, itu dia kesimpulannya. Sebelum saya tutup, saya akan memberi klip bonus terkait ilustrasi dari kitab Mahabharata. Disaksikan ya. Ilustrasi dari beberapa peristiwa penting dalam kisah Mahabharata. Ilustrasi dari beberapa nilai moral dalam kisah Mahabharata. Dan ilustrasi dari beberapa tokoh-tokoh dalam kisah Mahabharata. Selesai sudah materi saya pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Thanks for watching my video. Goodbye and see you.